Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Rahmalia, BP 1911511022. Di sini saya akan menjelaskan laporan akhir dari modul 6 praktikum pengolahan sinyal digital tentang desain dan implementasi algoritma filter digital IIR. Tujuan dari melaksanakan praktikum ini adalah agar mahasiswa memahami cara menghitung nilai koefisien filter IIR dengan teknik direct from 1 dan direct from 2. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan hasil rancangan ke sebuah file sinyal audio. Selanjutnya itu dasar teorinya itu filter IIR dalam terminologi IIR filter yang mana nilai output di waktu sebelum mulainya sistem lebih kecil dari 0 sudah diperhitungkan dengan adanya parameter feedback internal dari sistem tersebut. Bisa dilihat ini dasar teorinya. Ada pemfilteran dengan IR. Proses pemfilteran dengan IR pada dasarnya sama dengan proses pemfilteran menggunakan FIR. Dengan didasari operasi konvolusi, proses pemfilteran bisa dilakukan dengan memanfaatkan fungsi yang sudah disediakan dalam library MATLAB. Untuk melakukan pemfilteran, bisa menggunakan perintah Y sama dengan filter B, A, X. Selanjutnya, masuk pada percobaan. Peralatan yang digunakan yaitu PC atau laptop yang dilengkapi dengan perangkat multimedia, sound card, mikrofon, speaker aktif atau headset, sistem operasi Windows, dan perangkat lunak MATLAB yang dilengkapi dengan toolbox DSP. Masuk pada prosedur praktikum. Langsung aja kita masuk pada jurnal yang telah saya buat. Nah, pada percobaan itu yang pertama adalah perancangan filter IIR dengan analog prototype. Yang pertama, pada langkah ini kita harus merancang sebuah filter yang meloloskan semua frekuensi ternormalisasi kurang dari atau sama dengan 0,45 dan meredam semua komponen frekuensi yang lebih besar dari 0,45 atau frekuensi cutoff, WC-nya sama 0,45. Ini adalah gambar dari hasil run percobaan yang pertama. Bisa terlihat gambar ini adalah sebuah gambar. Selanjutnya, ini juga gambar dari percobaan pertama. Ini adalah respon magnitude-nya. Pada respon magnitude ini, gambarnya itu bisa terlihat pada layar. Kemudian, cari titik di mana nilai magnitudonya mengalami peredaman sampai min 3 dB, mendapatkan nilai frekuensinya dan beri tanda daerah passband, transition band, dan stop band dari LPF yang telah dirancang. Di sini telah didapatkan, kemudian ulangi langkah 1-3 untuk kasus HPF, di mana frekuensi QF-nya bernilai 0,25. Nah, ini adalah gambarnya dari angka yang di awal, sehingga mendapatkan hasil yang seperti ini. Ini adalah gambar high pass filter.
di mana gambar 1 berbentuk seperti ini, gambar 2 seperti ini, dan gambar 3 juga bisa kita lihat pada layar. Untuk langkah yang selanjutnya itu kita harus merancang sebuah bandpass filter yang akan digunakan untuk meloloskan komponen frekuensi antara 0,25 sampai dengan 0,55. Nah, ini adalah gambar dari bandpass filter. Bisa kita lihat gambarnya, gambar 1 seperti ini, gambar 2-nya terlihat seperti ini, dan gambar 3-nya seperti ini. Nah, analisis dari percobaan ini itu pada percobaan pembuatan LPF karena nilai N yang dipakai adalah 1, maka plot dalam lingkaran hanya terdapat satu titik yang melambangkan respon frekuensi dari sinyal tersebut. Untuk plot bagian respons magnitude sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal, di mana dapat dilihat low pass filter tersebut sudah dapat menyaring frekuensi yang berada di atas frekuensi cutoff, sama halnya dengan pembuatan low pass filter. Teknik pembuatan high pass filter mirip dengan low pass filter, namun perbedaannya adalah pada saat memasukkan nilai dari fungsi Batter, untuk bandpass filter terdapat 2 buah frekuensi cutoff, yaitu untuk cutoff bawah dan untuk cutoff atas dan bawah. Pembuatan filter tersebut dilakukan dengan cara membuat filter yang hanya melewatkan frekuensi yang berada di antara 2 frekuensi cutoff tersebut. Masuk pada percobaan kedua, yaitu perancangan filter IIR dengan direct design method. Kita lihat dulu pada modul langkah-langkahnya. Nah, pada modul langkah-langkah yang pertama adalah tetapkan pemetaan frekuensi untuk filter, misalnya F sama dengan 0,15,25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 1.0. Usahakan komponen penyusunan vektor F selalu genap, misalnya 6, 8, 10, dan sebagainya. Untuk mendapat sebuah LPF, tetapkan vektor A yang mempresentasikan pemetaan magnitude pada filter yang telah dirancang. Dalam hal ini, tetapkan A bernilai 1 untuk komponen pertama dan bernilai 0 untuk komponen sisanya. Dalam hal ini, jumlah komponen A harus sama dengan komponen F. Yang kedua, dapatkan koefisien filter LPF dengan fungsi Remes yang mendukung algoritma Yule-Walker dengan order filter N sama dengan 10. Berikan gambaran respon frekuensinya. Yang selanjutnya, ulangi langkah 1-3 untuk mendapatkan sebuah high pass filter dengan frekuensi cutoff-nya 0,25. Ulangi langkah 2-3 untuk mendapatkan sebuah bandpass filter yang memiliki daerah pass band dari 0,5 sampai 0,5. Langsung aja kita lihat jurnalnya. Ini adalah gambar pertama dari hasil percobaan sesuai langkah yang ada di modul. Dan ini adalah gambar kedua dari percobaan sesuai juga dengan modul. Bisa terlihat perbedaannya, yang mana pada gambar satu pada hasil gambar 1 yang pertama bisa kita lihat arah garisnya itu ke arah kiri, sedangkan yang bawah itu arah garisnya ke arah kanan. Analisis dari percobaan ini itu pada saat pembuatan desain Yule-Walker terdapat sedikit lonjakan saat memasuki frekuensi cutoff. Jika dibandingkan dengan metode Butterworth, transisi ketika mencapai nilai cutoff akan lebih mulus namun memiliki detail yang kurang dari Yule-Walker. Masuk pada percobaan ketiga, yaitu pemfilteran IIR untuk sinyal sederhana. Kita lihat dulu langkah-langkah yang ada pada modul. Untuk langkah selanjutnya,
bisa memiliki dengan analog prototype dan direct design algoritma Walkers sesuai dengan yang kita mau. Yang pertama, bangkitkan sebuah sinyal sinus yang memiliki amplitude A sama dengan 1, frekuensi F sama dengan 200, dan sampling rate yang digunakan adalah 2000 Hz. Yang kedua, bangkitkan sinyal sinus kedua dengan amplitude A2 sama dengan 0,25, frekuensi F sama dengan 600 Hz dengan sampling rate yang sama dengan 1. Lakukan penjumlahan sinyal pertama dengan sinyal kedua. Sinyal out sama dengan sinyal 1 ditambah sinyal 2. Langsung aja kita lihat pada jurnal. Ini adalah bentuk sinyal pertama, dan ini adalah bentuk sinyal kedua. Bisa kita lihat codingannya sesuai yang ada pada modul. Sesuai dengan perintah yang ada pada modul. Dan ini adalah hasil penjumlahan sinyal 1 dan sinyal 2. Bisa kita lihat gambarnya pada layar. Pada percobaan ketiga ini terdapat 2 buah sinyal sinus yang dijumlahkan sehingga menghasilkan sinyal yang baru. Berdasarkan hasil yang didapat, hasil dapat dilihat bahwa sinyal pertama lebih renggang apabila dibandingkan sinyal kedua. Hal ini disebabkan oleh perbedaan frekuensi sampling antara keduanya. Di lain sisi, gelombang pertama memiliki amplitude yang lebih besar dibandingkan gelombang kedua. Pada saat penjumlahan kedua sinyal, kita mendapati bahwa sinyal yang dihasilkan sudah tidak lagi menyerupai sinus. Dari hasil tersebut, saya simpulkan bahwa sinyal sinus apabila dikombinasikan dengan sinyal sinus lainnya yang memiliki frekuensi dan amplitudo berbeda akan menghasilkan gelombang baru yang bentuknya berbeda dari sinyal asal. Nah, ini bisa lihat gambar pertama, gambar kedua sudah dapat, dan ini hasil dari penjumlahan itu, gambarnya sudah benar-benar berbeda. Selanjutnya masuk pada percobaan keempat, yaitu pemfilteran IR untuk sinyal sederhana. Kita lihat dulu langkah yang ada pada modul. Nah, pada percobaan ini, lakukan pengambilan sinyal audio dengan memanfaatkan fungsi wave rate yang ada pada MATLAB, misalnya file A, wave, atau file yang memiliki karakteristik mono bukan stereo. Yang kedua, lakukan proses resample sehingga sampling rate yang baru bernilai 10.000. Ambil satu frame kurang lebih 20 ms atau dalam ekuivalen dengan 0,02 sampling rate. Sajikan gambaran sinyal tersebut dalam domain waktu dan domain frekuensi. Bangkitkan sebuah noise Gaussian dengan vektor sepanjang sinyal audio. Tentukan nilai varian noise sebesar 0,2. Coba langsung aja kita lihat pada jurnal. Nah, ini adalah gambar pertama dari percobaan 4. Yang mana di sini Y1 sama dengan audio rate yang diambil itu noise voice wave. Fs-nya dengan nilai 10.000 dan subplotnya 2,1,1 plot Y1. Dan ini adalah gambar kedua dari percobaan 4 ini. Pada percobaan 2 ini tinggal kita tambah aja dengan yang percobaan tadi, kita tanpa filter dan ini dengan filter. Tanpa filter dan ini dengan noise. Pada saat sebelum filter diberikan kepada file audio, terdengar suara noise yang mengganggu suara asli dari file tersebut.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah filter yang digunakan untuk menyaring frekuensi agar noise tersebut dapat dihilangkan. Pada saat percobaan dapat dilihat dari hasil plot bahwa sebelum diberi filter, gelombang sinyal yang dihasilkan memenuhi seluruh bagian diagram. Namun setelah diberi filter, frekuensi yang tidak diinginkan dapat dihilangkan, sehingga suara asli dari file tersebut terdengar jelas. Langsung saja, nah itu adalah percobaan yang ada pada modul 6 ini. Selanjutnya ada tugas pada laporan praktikum. Yang pertama, bandingkan karakteristik filter hasil perancangan dengan analog prototype, Butterworth, dan direct design worker. Jelaskan perbedaan. Nah, di sini jawabannya adalah pada prototype Butterworth hanya terdapat sebuah garis kurva yang melambangkan pada frekuensi di mana filter tersebut bekerja. Sedangkan pada struktur direct design worker terdapat dua garis pada kurva, yaitu melambangkan frekuensi di mana filter bekerja dan perubahan yang terjadi akibat adanya efek gap di filter tersebut. Masuk pada pertanyaan kedua, bandingkan hasil pemfilteran sinyal audio bernoise dengan menggunakan teknik analog prototype dengan hasil memfilter pada sinyal yang sama jika menggunakan direct design worker. Nah, di sini jawabannya adalah pada teknik analog prototype, suara yang dihasilkan lebih minim noise dibandingkan dengan menggunakan direct design worker. Masuk pada pertanyaan ketiga, yaitu bandingkan karakteristik respon frekuensi filter LPF, BPF, dan HVF yang dirancang menggunakan IIR atau analog prototype Butterworth, yang dirancang menggunakan FIR atau windowing. Nah, di sini jawabannya adalah respon frekuensi saat menggunakan IIR, transisi saat mencapai frekuensi cut-off lebih mulus dibandingkan dengan menggunakan direct design worker. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari laporan praktikum akhir modul 6 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.